Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hendy Reski dari kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan view. Nah, langsung saja. Di tahap pertama saya akan menjalankan instalasi Node.js. Nah, pertama saya akan mendownload Node.js yang versi LTS. Kemudian di sini saya akan memasuki link untuk pendownloadannya. Nah, di sini terdapat button untuk pendownloadan Windows, karena di sini saya telah memakai Windows. Bisa banyak pilihan yang lainnya, ada Mac OS, Linux, dan AIX. Di sini saya memakai Windows. Terus di sini sudah terdapat Microsoft Installer-nya. Langsung saja saya klik, kemudian tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai saya akan merunning-kan installernya. Kemudian klik next, kemudian klik centang. Kemudian ini adalah tempat lokal filenya. Di sini saya akan memasukkan ke tempat bawaannya. Kemudian next lagi. Tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, saya akan masuk ke dalam command prompt untuk melihat versi berapa yang telah terdownload di laptop saya. Sebenarnya ini hanya untuk menjaga-jaga atau untuk melihat-lihat sudah terdownload atau belum. Nah, di sini yang terdownload di laptop saya adalah versi 22.14.0. Nah, kemudian kita kembali ke slide Google Slide-nya. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, itu untuk membuat project dengan file. Nah, langkah pertama untuk membuat project dari file adalah mengetikkan npm create file at latest, kemudian memasukkan judul yang akan menjadi project kita, kemudian script spasi script template view. Langsung saja akan saya coba. Nah, di sini saya akan memasukkan npm create file at latest. Saya akan membuat judulnya tugas TGK script spasi script template
ke view. Nah, kemudian tentukan Y sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini sudah berhasil down katanya. Kemudian di sini dia menyuruh running-kan cd tugas bbk, npm install, dan npm run dev. Di sini yang pertama disuruh adalah cd tugas bbk atau judul dari project kita. Nah, kemudian npm install. Nah, tunggu setelah semuanya selesai. Memang di npm install ini loadingnya agak lama. Nah, di sini terdapat 30 package dan 4 package yang terlihat di run. Dan kemudian sesuai dengan yang ada di slide tadi, dia menyuruh habis npm install adalah code spasi dot atau titik. Code. Nah, di sini dia akan langsung masuk ke Visual Studio, tempat saya menjalankan program biasanya. Kemudian setelah masuk ke dalam Visual Studio Code, kita menuju ke terminal. Nah, di terminal ini kita akan memasukkan npm run dev. Nah, kita masukkan npm run dev. Nah, sini terdapat localhost-nya. Kita jalankan ini search engine. Nah, ini di sini sudah masuk ke dalam website file-nya. Lalu kemudian kita masuk ke bagian materi pertemuan 4, yaitu variabel reaktif. Di sini pengertiannya adalah variabel reaktif adalah variabel yang dikelola oleh sistem reaktivitas view. Artinya, setiap kali nilai variabel itu berubah, view secara otomatis mendeteksi perubahan itu dan memperbarui tampilan DOM yang berhubungan dengan variabel tersebut. Proses ini memungkinkan kita melakukan data binding dua arah antara data dan tampilan, sehingga berubahnya data secara otomatis direfleksikan dalam UI aplikasi. Kita langsung ke contohnya. Di sini, setelah kita membuat file tugas 4.view, kita akan menambahkan tag script yang di dalamnya terdapat setup, dan kemudian kita membuat tag template dan kemudian yang terakhir membuat tag style.
yang di dalamnya terdapat scope. Nah, kemudian kita akan memasukkan import, kemudian refnya, lalu kemudian from view. Kemudian di bawahnya kita masukkan konstanta atau variabel number, kemudian sini saya akan memasukkan angka 190 sebagai contohnya. Lalu kemudian saya menginputkan console.info, kemudian variabelnya, kita panggil variabelnya, dan tidak lupa dalam dalam variabel ya ini kita harus memanggil value, menambahkan value maksudnya dalam kandungan kita. Lalu kemudian di dalam template kita harus membuat tag satu, kemudian di dalamnya saya akan menginputkan kemudian kita akan lihat di webnya. Nah, ini sudah terdapat outputnya. Kemudian kita akan melihat output itunya, angkanya atau numbernya. Kemudian kita masuk ke konsol. Nah, di sini sudah terdapat angkanya yang kita inputkan di dalam codingan tadi, 190. Dan kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, yang kedua adalah text interpolation. Nah, text interpolation ini digunakan untuk menampilkan data di dalam template HTML. Tanda text interpolation ini adalah kurung kurawal ganda atau lempeng ini di sini seperti tanda panah, simbol panah biasanya digunakan untuk menampilkan string atau hasil ekspresi JavaScript secara langsung. Nah, kemudian di sini kita akan langsung lanjut ke dalam contoh codingannya. Di dalam text interpolation kita hanya menggunakan tanda kurung kurawal ganda. Langsung kita contohkan. Di sini kita akan membuat di tag head satunya kita ganti menjadi tanda kurung kurawal ganda.
Kemudian kita masukkan variabel, nama variabelnya number. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini yang tadinya hello world terganti menjadi angka yang sebelumnya ada di sini. Jadi angka 190 yang saya inputkan di awal berubah menjadi tag HTML di sini. Kemudian materi yang ketiga adalah form binding atau vModel. Form binding pada Vue.js mengacu pada proses menghubungkan elemen form seperti input, text area, select data pada instance view menggunakan direktif vModel. Dengan form binding, Vue secara otomatis menciptakan two-way data binding. Di sini kita akan lanjut ke contohnya. Di sini saya akan menambahkan di dalam tag template, saya akan menambahkan input type terus saya kalian placeholder, masukkan angka, kemudian masukkan vModelnya, terus masukkan nama variabel number. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Saya save. Nah, di sini sudah terdapat kolom untuk memasukkan angkanya. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu, dia akan langsung berubah. Misalnya saya inputkan 1945 2000, dia langsung berubah. Kemudian lanjut ke materi yang keempat, yaitu event listener atau VO, atau bisa juga pakai add. Event listener adalah mekanisme untuk menangani peristiwa yang terjadi di elemen DOM dan menghubungkannya dengan fungsi atau metode yang didefinisikan dalam instance Vue. Secara sederhana, event listener memungkinkan aplikasi Vue merespon interaksi pengguna seperti klik, submit, input, dan lain-lain. Lanjut kita ke contoh penerapannya ke dalam code. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke dalam codingannya. Di sini pertama kita untuk melakukan
materi event listener atau Vion pakai add, kita perlu menambahkan LED di sini. Ini konsol infonya bisa kita hapus saja. Ini kita akan menambahkan LED result atau bisa juga disebut hasil. Bisa kita kosongkan aja untuk dalamnya. Kemudian kita akan membuat function hitung atau kita pakai count. Terus di dalam function kita membuat result dot value sama dengan default, kemudian number dot value. Kemudian di bawahnya kita di dalam template kita membuat button untuk membuat hitungannya. Button Vion kedua klik kemudian hitung. Kemudian kita buat hitungannya. Kemudian kita membuat lagi biaya lebih cepat.
Lalu kita lihat hasilnya. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini udah dapat kita memasukkan angkanya. Kita bisa menghitung suatu nilai di sini. Misalnya 5 tambah 8. Kemudian kita count. Nah, jawabannya ada 13. Kemudian kita bisa membuat dengan operasi bilangan lain. Contohnya, saya akan mengkalikan 5 kali 5. Jawabannya adalah 25. Kemudian kita coba lagi dengan bagi count. Nah, jawabannya ada 25. Kemudian kita lanjut ke materi yang ke 5. Materi kelima adalah atribut binding atau v-bind. Bisa juga dibuat dengan titik 2. Definisi atribut binding adalah teknik untuk mengikat data secara dinamis ke atribut HTML. Dengan cara ini, sebuah atribut seperti href,
source, ID, author, dan lainnya. Artinya ketika data tersebut berubah, atribut HTML yang terikat juga akan berubah secara otomatis, menjaga konsistensi antara state, aplikasi, dan tampilan. Nah, kita lanjut ke di sini kita akan memasuki contoh attribute binding. Langsung saja kita ke codingannya langsung. Pertama-tama saya akan menginputkan variabel baru yang bernama container. Lalu langkah kedua saya akan membuat vbind-nya di sini. Oke. Di dalam div ini saya akan menginputkan vbind. Vbind dua class saya akan menginputkan nama variabel yang barusan kita buat tadi. Lalu setelah menginputkan vbind-nya, saya akan mencontohkan di sini membuat lowercase. Kemudian kita akan membuat kelasnya untuk membuktikannya. Di sini saya akan membuat kelas lowercase. Kemudian text transform, kemudian inputkan lowercase. Kemudian kita buat yang di sini kita sudah bisa melihat outputnya. Di sini nampak perbedaannya kalau di sini sudah huruf kecil semua. Kalau tadi tanpa ini, nah di sini dia huruf depannya masih besar. Jadi kalau kita inputkan lagi tadi nanti buat kelasnya, kemudian kita inputkan, kita save. Di sini dia langsung menjadi kecil. Nah, kemudian kita akan membuat versi uppercase-nya.
Di sini kalau kita inputkan di sini uppercase, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini dia jadi huruf besar semua. Lalu untuk membuat dia lebih menarik, saya akan membuat button untuk dia bisa mengganti-ganti secara otomatis besar kecil. Di sini langkah pertama saya akan membuat functionnya gaya font. Saya akan membuat namanya gaya font. Kemudian kita kondisikan pakai if container dot value dengan low case. Kemudian kalau container dot value dengan kemudian setelah itu saya akan membuat kondisi else nya. Container dot value sama dengan low case. Lalu saya akan membuat buttonnya. Ini saya akan menginputkan buttonnya. Saya copy aja yang di atasnya biar lebih cepat. Ini saya ganti jadi gaya font, terus ubah gaya. Nah, kemudian kita harusnya kita sudah bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini kita sudah bisa mengubahnya. Oke, tunggu, masih ada yang salah sepertinya. Saya akan mencari di mana letak kesalahannya. Materi yang terakhir adalah conditional rendering atau perenderan bersyarat. Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu yang diambil dari data atau computed properties di dalam instance view. Dengan conditional rendering, tampilan aplikasi bisa berubah secara dinamis sesuai dengan keadaan data. Nah, kita langsung ke contoh kasus codingannya. Nah, di sini contohnya adalah